Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Kak Arfi dalam kegiatan pelatihan pramuka. Adik-adik penggalang sekalian, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sudah mandi belum? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap? Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang Trisatya dan Dasadharma. Adik-adik sekalian, Trisatya dan Dasadharma merupakan kode kehormatan dari seorang pramuka penggalang. Trisatya berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3, Satya artinya janji. Jadi Trisatya artinya 3 janji. Seorang pramuka harus memegang teguh janjinya. Apa bunyi dari Trisatya? Nah, adik-adik dengarkan baik-baik. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Nah, inilah yang isi dari Trisatya. Inilah janji seorang pramuka. Jadi adik-adik sekalian, jika kita seorang pramuka, maka kita harus memegang teguh janji yang sudah kita ucapkan. Janji kepada siapa? Janji kepada diri sendiri. Apa janji kita yang pertama? Akan menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila. Yang kedua, kita berjanji akan menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, janji kita menepati Dasadharma. Jadi seorang pramuka harus menepati Dasadharma. Apa itu Dasadharma? Dasadharma juga berasal dari bahasa Sanskerta. Dasa artinya 10, Dharma artinya bakti. Jadi Dasadharma adalah 10 bakti. Pintar adik-adik. Apa itu yang 10 bakti? Dengarkan baik-baik. Dasadharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, adik-adik sekalian, inilah bakti seorang pramuka. Nah, Trisatya dan Dasadharma yang merupakan kode kehormatan seorang pramuka
harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pramuka harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seorang pramuka harus mencintai alam dan kasih sayang sesama manusia. Bagaimana dengan menjaga alam agar tidak rusak? Ya adik-adik. Dan seorang pramuka harus seorang pahlawan atau seorang patriot yang sopan. Seorang pramuka harus rela menolong ke sesama kepada siapapun. Dan seorang pramuka merupakan seorang yang tabah. Seorang pramuka haruslah rajin, haruslah terampil, dan harus bergembira, tidak bersedih. Seorang pramuka harus mempunyai sikap hemat, harus mempunyai sikap bersahaja. Seorang pramuka harus berani, harus bersikap disiplin, dan harus setia, tidak berkhianat. Seorang pramuka juga harus mempunyai jiwa bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Seorang pramuka harus sama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari jika kita seorang anggota pramuka. Bisa adik-adik? Oke, tentu adik-adik semua bisa. Nah, itu adalah kode kehormatan seorang anggota pramuka. Adik-adik sekalian, kakak berharap adik-adik bisa menghafalkan Trisatya dan Dasa Dharma yang telah kakak bacakan tadi. Setelah adik-adik menghafalkannya, setelah adik-adik hafal, silakan laksanakan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, baik di rumah ataupun di lingkungan tempat tinggalnya, dan juga di sekolah. Bisa adik-adik? Tentu bisa. Alhamdulillah adik-adik bisa. Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Berikutnya kakak akan menyampaikan tentang tanda kecakapan umum. Adik-adik, perhatikan gambar ini. Iya, ini gambar apa? Iya, gambar seorang pramuka. Iya, gagah bukan? Iya, gagah. Seorang pramuka berpakaian pramuka terlihat gagah sekali, terlihat cantik sekali. Iya. Nah, gambar tadi adalah gambar seorang anggota pramuka berpakaian pramuka. Kita melihat di pakaian pramuka tersebut ada atribut-atribut yang melekat pada pakaiannya. Atribut yang melekat pada pakaian pramuka itu disebut tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum itu berbeda setiap tingkatan di anggota pramuka. Kita tahu anggota pramuka yang pertama disebut dengan anggota pramuka siaga. Tingkat yang kedua kita sebut pramuka penggalang. Tingkat yang ketiga kita sebut pramuka penegak.
tingkat yang keempat kita sebut pramuka pandega. Yang terakhir kita sebut pramuka dewasa. Ya adik-adik. Nah, di dalam tingkatan pertama, kecakapan umum yang melekat pada pakaian pramuka siaga ya berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah tanda kecakapan umum yang melekat pada pakaian pramuka siaga yang terletak pada lengan kanannya. Jika seorang pramuka siaga mengenakan tanda ini hanya satu saja, maka ini disebut siaga mula. Jika yang melekat ada dua baris seperti ini, maka ini disebut siaga bantu. Jika melekatnya 3 garis seperti ini pada lengan kanannya, maka disebut siaga tata. Nah, ini melekat pada pramuka siaga. Bisa adik-adik? Oke, tentu bisa. Kemudian tingkatan yang kedua yang kita sebut dengan penggalang akan memiliki tanda kecakapan umum seperti ini. Tingkatan pertama pada penggalang kita sebut penggalang ramu. Penggalang ramu akan mempunyai tanda kecakapan umum seperti ini. Tingkatan berikutnya kita sebut penggalang rakit. Penggalang rakit memiliki tanda seperti ini 2 baris. Ini disebut penggalang rakit. Itu yang tingkatan berikutnya kita sebut penggalang terap. Penggalang terap mempunyai tanda kecakapan umum seperti ini. Ya, terdiri dari 3 baris. Ya adik-adik. Nah, ini kita sebut kecakapan umum pada tingkatan penggalang. Bisa? Oke, kita lanjut. Pada tingkatan berikutnya kita sebut pramuka penegak dan pramuka pandega. Pada pramuka penegak dan pandega akan memiliki tanda kecakapan umum seperti ini. Tanda kecakapan umum ini disematkan di bahu kiri dan kanan. Jika adik-adik melihat seorang anggota pramuka memakai tanda seperti ini pada bahu kiri dan kanannya, maka ia disebut pramuka penegak dan pramuka pandega. Pada pramuka penegak terbagi 2. Yang pertama penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Untuk pandega hanya ada 1, yaitu pandega saja. Nah, untuk pramuka dewasa, tingkatan kita sebut tingkatan mahir dasar dan tingkatan mahir lanjutan. Bisa adik-adik? Bisa, alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, itulah tanda kecakapan umum yang terdapat pada anggota pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Oke adik-adik sekalian, kakak cukupkan sampai di sini.
Selamat bertemu di kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.